Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, untuk mereka kebaikan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin kita sudah sedikit membahas terkait dengan apa sih keuntungan orang yang dia itu tekun, ya, belajar agama dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia dapatkan? Yang pertama, dia mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan membuat dia menjadi orang yang selalu senantiasa ketika bertindak itu pasti apa yang dilakukan dengan kondisi bijaksana. Ya, sebelum kita lanjut ke keutamaan berikutnya, saya ingin bacakan kepada kalian. Ini di kitab, ya, ringkasan materi tentang pembahasan fikih. Ada hal penting yang insyaallah kita akan dengarkan bersama-sama terkait dengan fa inna tafaqqaha fid din min afdalil a'mali wa huwa alamatul khair. Apa maksudnya? Fa inna tafaqqaha fid din, maka sesungguhnya memahami agama itu, ya, min afdalil a'mali, dia lebih utama dari apa? Ya, amal-amal yang kita lakukan. Jadi sebelum melakukan amal, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah paham terhadap agama. Kenapa harus demikian? Di sini disampaikan wa huwa alamatul khair. Karena orang paham agama itu pasti mengarahkan dirinya untuk selalu melakukan sesuatu yang sifatnya khair, baik. Ya, ada tanda-tanda kebaikan pada yang bersangkutan. Ya, jadi ingat, ya, pembahasan yang kita baru bacakan, inna tafaqqaha fid din, ya, maka sesungguhnya pemahaman agama itu min afdalil a'mali, lebih utama dari segala amal yang kita lakukan. Termasuk sholat yang baru saja kita kerjakan. Kemudian apalagi? Puasa yang nanti kita lakukan besok. Terus apalagi? Ya, sedekah, zakat, infak, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu amal-amal itu dia akan jauh lebih baik ketika kita sebelum melakukannya kita paham terhadap aturan agama. Maka di sini dijelaskan wa huwa alamatul khair, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan bagi siapa saja yang Allah berikan pemahaman agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, yuridu, yang diinginkan, Allah bihi padanya, khairan, suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan untuk dirinya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dapat konteks, ya, bahwa siapa yang diberitakan hidupnya baik di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka orang-orang yang memang Allah hantarkan mereka untuk paham agama.
Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pertanyaannya adalah, kira-kira kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah disampaikan Nabi atau tidak? Nah, kembali lagi tentang yang tadi kita baca di atas. Ya, kita memang harus memahami agama dengan baik. Karena dia lebih utama dari semua amal yang kita kerjakan. Ketika kita kerjakan itu, ya tentunya akan mendatangkan pahala buat diri kita. Ya, dalam tanda petik ini amalan-amalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi kepada kita, wadzalika li'anna tafaqqahu fid din yahsilu bihil ilmu nafi'. Ya. Apa terjemahannya? Wadzalika li'anna tafaqquhu fid din. Ya. Yahsilu, mendapatkan, ya, yahsilu bihil ilmu nafi. Ya, jadi dari memahami agama itu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu yang dipelajari, tapi yang bermanfaat itu yang mana? Ya, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ya, ada ilmu olahraga, dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Tapi di sini dijelaskan kepada kita bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu harus ditempuh dengan apa? Paham terhadap agama. Kemudian dijelaskan lagi, alladzi yaqumu alaihil amalus salih. Apa artinya? Yakumu. Yakumu di sini maksudnya dia adalah merupakan dasar. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah dasar atas orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Dan kalau dia sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apa yang dia lakukan? Al-amalus saleh. Pasti dia akan melakukan amal-amal yang saleh. Jadi dia menjadi dasar, kekuatan. Ya. Menjadi dasar atau kekuatan. Ya, memang ada kaum yakumu itu bisa mendirikan atau melaksanakan, tapi di sini lebih tepat kita artikan sebagai dasar atau asas. Ya. Rumah itu ketika dibangun, ya, dia menjadi kokoh dengan tidak kokoh itu dilihat dari pondasinya. Ya, kalau pondasinya kokoh, maka rumah itu akan berdiri dengan kokoh. Tapi kalau pondasinya hanya sekedar dibuat begitu saja, ya sebentar lagi kau bangun, 3 bulan kemudian rumah rubuh. Nah, sama dengan ini. Ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi dasar yang kuat untuk diri kita. Ya. Menjadi dasar yang kuat untuk diri kita. Supaya apa? Ya, kita mampu melakukan amal-amal yang soleh. Artinya amal-amal yang memang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Huwa, dialah Allah, alladzi, yaitu zat, arsala, yang telah mengutus, rasulahu, rasulnya, bil huda, untuk memberikan petunjuk, wadinil haq, dan menyampaikan agama yang benar kepada manusia. Jadi nanti di akhirat tidak ada lagi alasan dirimu untuk membela dirimu di hadapan Allah. Enggak ada. Ketika kau salah memilih, maka konsekuensinya adalah siap menerima ya hukuman yang Allah siapkan. Sebab setiap kaum itu pasti ada nabi yang Allah utus. Pasti ada rasul yang Allah utus untuk mereka, ya.
Nah, kemudian kita perhatikan fal huda, maka adapun petunjuk itu huwa al ilmu nafi. Dia adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Jadi coba didengarkan baik-baik. Apa maksudnya fal huda? Maka adapun petunjuk itu huwal ilmu nafi. Ya, petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya? Ya. Ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah, artinya dia mendapatkan, kalau hidayah banyak orang mendapatkan hidayah. Taufik ya. Lebih khusus kepada taufik. Paham nggak hidayah dengan taufik? Paham perbedaan hidayah dengan taufik? Kurang. Ya. Sama kasusnya iman dengan takwa. Kalau iman hanya sekedar berkata, kami beriman, kami percaya. Tapi untuk melaksanakan apa yang diimani, apa yang dipercayai, sangat kurang. Kalau takwa, sudah ada iman di dalamnya. Jadi kalau disuruh sholat, disuruh tinggalkan kemungkaran, dia tinggalkan. Tapi kalau orang beriman, sholat kadang kemungkaran. Nah, itu masih dalam kategori orang beriman. Nah sekarang, hidayah sama taufik, itu juga judulnya hampir sama. Hidayah hanya sekedar petunjuk. Arlen, minuman khamar itu haram. Jangan dekati. Ya, itu petunjuk. Ya, Abdal, berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang belum nikah, itu haram hukumnya. Itu petunjuk. Hidayah itu namanya. Ya. Tapi dia mampu menghindarkan dirinya dari khamar, mampu menghindarkan dirinya dari berzina dengan yang bukan mahramnya, artinya yang bukan haknya atau istrinya, maka itu disebut sebagai taufik. Ya, jadi orang mendapatkan hidayah dengan taufik itu beda. Sama dengan iman dengan takwa. Paham sampai di sini? Ya, kalau taufik apa? Iya, dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau hidayah, ya dia hanya sekedar sholat, sebentar keluar main kartu, main judi. Ya, datang azan dia pergi sholat, pulang azan sholat isya, ya ada azan isya dia pergi sholat isya, pulang sholat isya dia kembali khamar. Nah, itu namanya hidayah. Paham gak nih? Nah. Jadi fal huda, adapun hidayah itu, adapun petunjuk itu huwal ilmu nafi. Dia adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita merasa diri kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, ya kira-kira ilmu apa yang kau dapat yang bermanfaat untuk bisa membuat dirimu dikatakan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wadinul haq, dan yang disebut dengan agama yang benar itu adalah al-amalus saleh. Orang yang selalu senantiasa melakukan amal-amal saleh. Jadi dikatakan agamanya benar ketika perilaku kesehariannya itu benar. Salat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, zakat dia keluarkan, sedekah dia keluarkan, infak dia keluarkan, pergi haji umroh dia laksanakan, ya, membantu saudaranya yang membutuhkan dia kerjakan. Nah, itu namanya dinul haq. Jadi kalau kita merasa agama kita sudah benar, kemudian kita belum melakukan amal-amal yang baru saja kita dengarkan terkait dengan amal-amal soleh, maka sesungguhnya itu tidak menampakkan kebenaran agama yang hakiki pada diri kita. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, kemudian dijelaskan lagi wa qad amarallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Ayyas'alahu ziyadata minal ilm. Coba. Perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi
bukan disuruh Nabi meminta kepada Allah supaya diangkat dia menjadi pemimpin. Supaya diangkat dia menjadi raja. Atau supaya diangkat dia menjadi orang yang kaya. Yang punya harta banyak. Tidak. Tidak ada perintah Allah kepada Nabi seperti itu. Apa perintah Allah kepada Nabi? Dikatakan ayas alahu ziyadata minal ilm. Allah memerintahkan kepada Rasul SAW untuk meminta kepada Allah agar Allah tambahkan ilmu kepada Rasul SAW. Jadi permintaannya bukan harta, permintaannya bukan wanita cantik, ya. Permintaannya bukan sukses dunia akhirat, bukan. Tetapi Nabi diperintahkan khusus oleh Allah untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Nah, ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kita juga harus melakukan hal yang diperintahkan Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa kita yang harus kita baca dalam hadis yang dijelaskan kepada kita itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu kita diperintahkan di setiap pagi hari setelah pelaksanaan sholat subuh baca doa itu. Sebelum melaksanakan pekerjaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan semua amal yang saya kerjakan engkau terima. Ini doa bagus. Dan Nabi memerintahkan kita untuk baca di setiap pagi ketika kita setelah melaksanakan sholat subuh. Ya. Intinya sebelum kamu orang pergi kerja, di saat melaksanakan sholat subuh, baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya. Minta 3 hal kepada Allah. Minta supaya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian, minta supaya Allah berikan rizki yang baik. Minta supaya apa yang kita kerjakan, itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau sudah diterima oleh Allah, maka apa yang kita kerjakan itu mendatangkan ajran minallah. Apa makna ajran minallah? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi, harus dipahami dengan baik. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhan, ya, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Ya, jadi kita baca Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Nah, tadi yang hadis di atas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ditambah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Kemudian perhatikan, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qauluhu azza wa jal, ya, firman Allah azza wa jal, wa qur rabbi zidni ilman, yang berbunyi wa qur rabbi zidni ilman itu wadihud dalalati fi fadlil ilm. Apa maksudnya? Wadihud dalalati fi fadlil ilm. Ya, jadi ini adalah merupakan dalil yang memberi penjelasan yang begitu terang kepada kita. Memberi pemahaman yang begitu jelas kepada kita bahwa memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, memperbanyak doa dengan doa apa? Rabbi zidni ilman. Minta kepada Allah tambahan ilmu. Ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik, ya. Li'anna Allah lam ya'muran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW, bi talabal izdiyadi min syai'in illa minal ilm. Maksudnya apa? Bi talabil izdiyadi. Talaba yatlubu
Ma mana talaba yatlubu? Meminta, ya. Bi talabil izdiyadi, untuk meminta tambahan min syai'in, dari sesuatu, ya. Jadi kita tidak diperintahkan untuk meminta tambahan dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, wanita, dan seterusnya dan sebagainya. Illa minal ilm. Kecuali hanya minta ilmu. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Sudah paham semua? Ya. Jadi sangat luar biasa penjelasan yang disampaikan kepada kita, ya, terkait dengan fadilatul ilm, ya, di sana. Ya, insyaallah nanti besok kita akan lanjut pada bacaan berikutnya. Saya pindah ke keuntungan orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Kemarin kita sudah bahas, ya, kita sudah bahas apa dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian yang kedua akan menjadikan dirinya ketika mengambil keputusan itu dengan bijaksana. Ya. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat juga itu akan meningkatkan derajatnya. Ya. Meningkatkan derajatnya. Kemarin saya bilang tanda tangan Arlen dengan bupati beda jauh. Ya. Arlen tanda tangan belum tentu datang 25 rupiah. Ya. Perak, 25 perak. Tanda tangannya Arlen. Biar dia kasih gaya model bagus bagaimana. Enggak ada manfaatnya tanda tangannya. Tapi kalau datang bupati tanda tangan 100 juta, 200 juta. Ya. Itu peninggian derajat oleh karena ilmu yang dia dapat. Ya. Jadi ini secara umum ya larinya kepada penjelasan yang berkaitan dengan ilmu yang dia pelajari. Tapi pada prinsipnya yang dimaksud di sini adalah ilmu din, yaitu ilmu agama. Kemudian yang berikutnya, ya, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Apa keberuntungan yang sangat luar biasa itu? Pasti Allah akan memberikan dia kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya, dunia dia akan mendapatkan kebahagiaan, akhirat pun dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kamu orang ingin bahagia dunia akhirat, ilmu, bos. Bukan kasur sumur dapur, dapur sumur kasur. Bukan. Ya. HP nonton-nonton. Apalagi? Bola main-main. Apalagi? Ya. Jangan sampai itu membuat kalian lupa menambah Ini kita tadi bicara tentang kitab ini ziyadah, tambahan. Jadi kalau dia sudah sungguh-sungguh belajar agama, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa dia bisa mendapatkan kebahagiaan? Ya karena ilmunya bermanfaat. Nah kalau ilmu bermanfaat pasti membawa dia kepada kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya dalam kehidupannya itu selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia selalu mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan kehidupannya itu dengan ilmu agama. Maka ilmu agama itu mengantarkan dia kepada amalul khair. Ya. Amal-amal yang baik. Nah, kalau orang sudah melakukan amal-amal yang baik, masa tidak mendapatkan keridhaan Allah? Mustahil. Pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terpenting adalah ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat, dia belajar ilmu yang sungguh-sungguh, maka ilmu itu akan menghindarkan dirinya dari kesalahan. Ente tidak punya ilmu tentang masalah sholat, ente sholat pasti punya masalah. Sedangkan hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, sallu kama
Ra'aitumuni usalli. Artinya apa? Nabi memerintahkan kita untuk belajar bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sebagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat. Kita bisa sholat seperti Rasul SAW karena apa? Ilmu. Ya. Karena ada ilmu. Bagaimana cara Nabi takbir, bagaimana cara Nabi sujud, bagaimana cara Nabi ruku, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Bagaimana cara Nabi tahiyat? Itu semua dengan ilmu. Ya. Karena nanti kelak di akhirat ada orang yang datang dia bangga-banggain amalnya. Dia sombong. Ya. Dia bilang saya ini nanti masuk surga. Saya nanti masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu di dunia dia punya amalan banyak. Oh, sedekah dia lakukan, sholat dia jaga, ya. Buat baik apa lagi yang dia tidak lakukan? Nah, ternyata apa yang dia lakukan itu tidak mendapat respon dari Allah. Kenapa bisa begitu? Ya, dia lakukan semaunya, bidunil ilm, tanpa ilmu. Jadi harus hati ya. Kita sudah bahas bahwa itu akan memberikan dampak yang baik pada kita ketika kita benar-benar serius dalam belajar agama. Ya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah dia akan menjadi teladan bagi orang lain. Artinya apa? Hafal hadisnya enggak? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man, barang siapa dalla ala khairin, yang dia itu memberikan petunjuk kebaikan, ya, kebaikan pada siapa? Pada orang lain. Mendala ala khairin. Falahu, maka untuknya mislu ajri fa'ilihi. Jadi akan mendapatkan pahala yang dia sampaikan kepada orang, kebaikan yang dia sampaikan kepada orang itu kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Ya, catatan tidak mengurangi pahala yang Allah berikan kepada orang itu. Jadi jangan diamkan mulut kita untuk tidak mengajak orang melakukan kebaikan. Ajak orang melakukan kebaikan. Mau dia nanti kerjakan apa tidak, kita terus gembar-gemborkan kepada dia untuk melakukan kebaikan. Orang itu, dia ketika mendengar nasihat, tidak mesti satu kali baru dia dengar. Mesti diulang-ulang terus. Tapi ada orang yang diulang-ulang terus tidak juga tobat-tobat, itu kurang ajar. Ya. Artinya ulang-ulang itu ada volumenya. Ya, bukan diulang-ulang tidak dengar terus. Ini namanya kurang ajar. Ya. Jadi selalu senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan kepadaku benar itu benar dan beri kekuatan kepadaku untuk melakukannya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kesalahan itu adalah kesalahan dan beri aku kekuatan untuk meninggalkan kesalahan itu. Ya, hafal doanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Itu dibaca. Ya. Sehingga kalau sudah konsep itu kita lakukan, ya, tadi kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Kenapa? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Lalu yang berikutnya, ya, dia akan mendapatkan pahala. Kok bisa, Ustaz? Ya, orang melakukan kebaikan masa nggak dapat pahala? Nggak ada cerita dalam kamus. Ya, melakukan kebaikan itu tidak mendapatkan pahala. Tapi nanti ada pahala yang sesungguhnya, artinya balasan yang nanti Allah berikan ketika kita fil akhirah. Ya, fil akhirah. Kita nanti di akhirat baru kita akan dibalas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan
faman ya'mal mithqala dzarratin kharran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun yang kita kerjakan di alam permukaan buminya Allah pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus hati-hati. Dan insyaallah kalau sudah itu kita lakukan dengan baik, ingat catatan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan keluar menjadi manusia yang muflihun, beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu materi kita, ya. Saya sengaja mengangkat kembali tentang bagaimana keutamaan daripada kita belajar ilmu agama dengan maksud dan tujuan supaya semangat kalian dalam belajar itu jangan kendor. Ya. Ikat kembali semangatnya, kemudian harus punya target. Ya, 1 minggu ini saya itu bikin agenda apa yang harus saya lakukan. Oh iya, tambah hafalan. Oh iya, tambah mufradat bahasa Arab. Tambah supaya bisa bercakap bahasa Arab. Tambah hafalan hadis. Itu sudah harus punya agenda. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan memberikan manfaat yang besar pada diri pribadi kita sendiri, bukan kepada orang lain. Tapi dia akan kembali pada diri pribadi kita masing-masing. Sama dengan orang melakukan kebaikan, sesungguhnya dia melakukan kebaikan bukan kepada orang. Maksudnya balasan kebaikan itu tidak diberikan kepada orang lain, akan kembali kepada apa firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang untuk dirimu, bukan kepada orang lain, tapi kembali kepada diri sendiri. Ya, saya kira itu. Saya ingin ingatkan kembali, habis Isya itu hadis dihafal sebelum makan. Ya, Bang Armas silakan ambil tempat di depan. Ya, untuk bagaimana caranya mereka bisa hafal 5 hadis itu dengan baik, baru kita nambah lagi hadis-hadis berikutnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.